Ini dia neraka dunia paling mengerikan yang ada di Syria. Mazen al-Hamada pada tahun 2016 setelah dibebaskan dari kamar penyiksaan Bashar al-Assad, ia kembali ditangkap pada tahun 2020 dan ditemukan dalam kondisi mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Cerita Untung kembali lagi di episode terbaru Beruntung Berita Untung, di mana kita akan membawa cerita yang penuh dengan peristiwa penting dan tak terduga. Dan kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang tentunya juga mengguncang dunia. Sebuah kisah tentang kebebasan, penindasan, dan perjuangan yang luar biasa. Pernah gak sih kamu membayangkan sebuah tempat yang gak hanya menjadi simbol penderitaan, tapi juga menjadi saksi bisu dari kejatuhan sebuah, rezim yang telah berkuasa begitu lama. Penjara yang dulunya dikenal sebagai penjara paling mengerikan di Syria, namanya adalah Saydnaya, kini mencatatkan kisah kebebasan yang sangat mengejutkan dunia. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di balik pintu-pintu penjara tersebut? Penjara Saydnaya terletak hanya sekitar 30 km dari ibu kota Damaskus. Dikenal sebagai tempat yang penuh dengan kekerasan, penyiksaan, dan pelanggaran HAM yang tak terhitung jumlahnya. Tapi siapa sangka, di tengah kekacauan politik Syria, ada perubahan besar yang mengguncang dunia. Pada 8 Desember 2024, dunia terkejut setelah penjara ini akhirnya jatuh ke tangan kelompok Hayat Tahrir al-Syam atau HTS yang dipimpin oleh Abu Muhammad al-Julani yang sekarang menjadi pemimpin dari Syria. Penjara yang dulunya dikenal sebagai tempat yang penuh dengan ketakutan, kini menjadi simbol kebebasan bagi ribuan tahanan yang akhirnya dibebaskan. Sayangnya, apa yang terjadi di dalamnya selama bertahun-tahun masih sangat kelam. Para tahanan yang dibebaskan adalah orang-orang yang selama ini diyakini telah dieksekusi. Mereka yang tadinya hanya menjadi bagian dari statistik penderitaan, kini kembali ke pelukan keluarganya setelah bertahun-tahun hilang tanpa kabar. Penjara Saydnaya yang dibangun pada tahun 1981 pernah menampung antara 10.000 hingga 20.000 tahanan. Dan tahanan-tahanan ini terdiri dari militer yang terlibat dalam pelanggaran atau kejahatan ringan, sampai warga sipil yang ditahan hanya karena pendapat mereka yang berbeda atau terjebak dalam tuduhan terorisme yang dibuat-buat. Tapi yang paling mengerikan, penjara ini terkenal karena sistem penyiksaan yang sangat brutal dan tidak manusiawi. Setiap hari, ribuan tahanan menghadapi penyiksaan fisik dan mental yang tak terbayangkan. Mereka dipaksa untuk hidup dalam kondisi yang tidak layak. Bahkan banyak yang dipindahkan ke penjara ini setelah menjalani proses pengadilan yang sangat tidak adil. Lalu setelah kerusuhan besar pada tahun 2008, penjara ini semakin terkenal dengan kekejamannya. Penjara yang penuh dengan penderitaan ini berhasil direbut kembali. Ribuan orang yang dulu diyakini telah meninggal, kini bisa kembali berkumpul dengan keluarga mereka. Ini bukan hanya sebuah kemenangan bagi para tahanan, tapi juga simbol kejatuhan sebuah rezim yang sudah lama menindas rakyatnya. Sebuah cerita lain yang membuat kita ngilu datang dari Syria. Beliau ini adalah Mazen al-Hamada. Pada tahun 2016 setelah dibebaskan dari kamar penyiksaan Bashar al-Assad, ia kembali ditangkap pada tahun 2020 dan ditemukan dalam kondisi mengerikan. Pada 9 Desember 2024, dari info yang ditemukan, jasad tersebut sangat cocok dengan ciri khas Mazen. Ditemukan dalam kondisi sudah dimutilasi dan dipenuhi tanda-tanda penyiksaan. Mazen al-Hamada adalah seorang pria yang mengorbankan nyawanya untuk menampakkan kejahatan rezim Assad. Pada awal revolusi Syria pada tahun 2011, Mazen mengkoordinasikan protes aksi anti-rezim dan berbicara kepada media dari kota asalnya yaitu Deir ez-Zor, dengan harapan usahanya akan menghasilkan pembangunan negara Syria yang bebas dan demokratis. Pada tahun itu,
ia ditahan. Tapi setelah itu ia dipenjara pada tahun 2012 karena menyelundupkan susu formula bayi ke pinggiran kota Damaskus yang dikepung. Dia mengalami kejahatan yang tak terbayangkan. Dia pertama dibawa ke Messe Airports, kepala intelijen angkatan udara, di mana pasukan keamanan mencoba membuatnya mengaku membawa senjata dan diancam dengan pembunuhan. Lalu Mazen menolak mengaku kebohongan. Itulah saat kekejaman berlimpah dimulai. Dia, si interrogator maksudnya, akan berdiri dan melompat ke aku. Dia menggantungku, berat badanmu sepenuhnya berada di sendi-sendi tanganmu. Aduh, ngilu nih kayaknya. Di dalam sel tahanan perlakuannya tidak lebih baik. Sampai dengan 12 orang dikurung dalam ruangan berukuran sangat kecil. Kamar seluas 1,4 meter persegi di mana tahanan bergantian duduk. Mazen melihat banyaknya pembunuhan rekan-rekan tahanannya. Beberapa dibunuh tanpa alasan yang jelas, sementara yang lain meninggal karena kondisi buruk di dalam tahanan. Saat kesehatan Mazen memburuk, dia dipindahkan ke rumah sakit militer yang bernama 601. Alih-alih di sana mendapatkan perawatan yang memadai, perawat menendang dan memukulnya dengan tongkat. Bahkan dokter tidak akan menemukan pembuluh darah. Setelah sekitar 1,5 tahun, Mazen dibebaskan dari penyiksaan penjara rezim. Ingin mencari keselamatannya, mengetahui dia akan selalu berada dalam bahaya jika dalam Syria, dia memulai perjalanan berbahaya ke Eropa dan menetap di Belanda. Namun setelah dia mendapatkan kemerdekaannya, Mazen masih dihantui oleh kenangan masa tawanan. Dia menghabiskan bertahun-tahun berjuang menyebarkan informasi mengenai kebrutalan penjaranya Assad, didorong oleh keyakinannya pada sistem keadilan yang global, yang pada akhirnya gagal. Dan lagi-lagi pada tahun 2020 Mazen nekat kembali ke Syria, dan tanpa berpikir panjang pasukan langsung menangkap Mazen di bandara. Namun alasan Mazen kembali ke Syria pada tahun 2020 masih dipenuhi dengan tanda tanya, karena udah keburu ditangkap dan langsung disiksa sampai akhirnya ditemukan dalam kondisi mengerikan pada 9 Desember 2024. Ditemukannya jasad tersebut dalam kondisi sudah dimutilasi dan dipenuhi tanda-tanda penyiksaan. Namun selain penjara Saidnaya, ada lagi penjara yang lebih mengerikan. Namanya adalah Tadmor. Penjara Tadmor berada di Palmyra, Syria, yang dibangun oleh Prancis pada tahun 1930-an di jantung Gurun Arab. Awalnya itu akan menjadi barak militer, tapi segalanya berubah pada tahun 1980-an. Penyair Syria Farad Bayraktar yang menghabiskan 4 tahun dikurung menggambarkannya sekali sebagai kerajaan kematian dan kegilaan. Presiden Hafiz al-Assad adalah faktor utama dalam hal-hal yang memperburuk di Tadmor. Setelah upaya pembunuhan atas hidupnya pada tahun 1980, saudara laki-laki Al-Assad Rifat memerintahkan pembantaian Tampor, di mana di antara 600 hingga 1.000 orang yang diduga anggota perhimpunan Ikhwanul Muslimin dieksekusi. Mayat mereka diyakini dibuang di kuburan massal di luar penjara. Tahanan diisolasi dari dunia luar dan dilarang berkomunikasi satu sama lain. Diperingatkan bahwa eksekusi bisa datang kapan saja. Penjara didirikan dalam bentuk melingkar, memungkinkan penjaga untuk dapat mengawasi semua tahanan dalam satu waktu. Narapidana tidak diizinkan untuk mengangkat kepala, melihat ke atas atau saling memandang. Ada sekitar 20.000 orang di penjara antara tahun 1980 dan 1990, dan sebagian besar dari mereka adalah aktivis politik. Hal ini menyebabkan masalah kepadatan yang sangat parah sehingga para tahanan harus bergantian berdiri, sementara yang lain tidur. Dia menjelaskan bahwa para tahanan yang dikurung sepanjang hari kadang-kadang diberi nafas, di mana mereka diizinkan berkeliaran di sekitar halaman hanya untuk disiksa dan dibunuh. Kadang-kadang dipukuli sampai mati. Buku Farad juga merinci beberapa metode penyiksaan yang digunakan untuk menginterogasi tahanan. Saat memasuki penjara, mereka diminta untuk minum air dari saluran pembuangan. Menurut tahanan lain, Mustafa Khalifa, mereka yang menolak akan dibunuh. Seorang pria dipaksa menelan seekor tikus mati oleh sekelompok penjaga.
Meskipun Faras mencatat itu tidak membunuhnya, dia perlahan menjadi gila setelahnya. Seorang narapidana tua dipaksa tidur di tanah sehingga dia bisa menjilat sepatu buat seorang petugas. Pencambukan dilakukan secara teratur, sementara tahanan lain dipaksa untuk berdiri dalam posisi yang sama selama berjam-jam, sampai akhirnya tubuh mereka menyerah. Mungkin ingatan paling mengerikan yang bisa diingat Farad adalah kisah tentang seorang penjaga yang menggunakan seorang narapidana sebagai trampolin manusia, melompat-lompat di atasnya sebelum akhirnya dia mendarat di leher dan sumsum tulang belakangnya, di mana hal itu membunuhnya seketika. Penjara itu diambil alih oleh negara Islam pada tahun 2015. 9 hari setelah pengambil alihan, penjara itu diledakkan oleh kelompok ISIS. Teman-teman, cerita ini adalah pengingat tentang betapa berharganya kebebasan dan juga hak asasi manusia. Kita kadang sering lupa bahwa di balik berita besar seperti ini ada kisah-kisah kemanusiaan yang menyentuh hati, penderitaan yang berlangsung bertahun-tahun dan akhirnya berakhir dengan sebuah pembebasan. Kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan ini dengan terus mengingat dan juga menyebarkan kisah-kisah seperti ini. Baiklah guys, mari kita berbagi informasi dan tetap berempati terhadap perjuangan mereka yang masih berjuang untuk kebebasan. Kita bisa mulai dengan menyebarkan video ini agar lebih banyak orang mengetahui tentang pentingnya menjaga hak asasi manusia dan tidak melupakan mereka yang telah lama terlupakan. Jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Untung supaya kamu tetap update dengan berita-berita yang menginspirasi dan juga berita-berita terbaru lainnya. Dan kita lanjutkan diskusi ini di kolom komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.